Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal sama itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil dan seterusnya. Makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah di situ. Kedua, sisi historis, kayaknya ini yang menulis sejarah Wali Songo itu putus. Seharusnya ada wali ke-10, yaitu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Ojo tepuk tangan. Lihat semua waliullah 9, tidak pernah menonjolkan namanya. Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, opo Ampel? Sehingga jenengnya sendiri itu nggak ada. Ada Sunan Kalijogo, Sunan Kalijogo apa Sunan Joko Kali saya nggak ngerti. Semua Muria, semua Kudus. Jadi Hadratus itu jelas dari serapan sufistiknya itu itibak betul di wali-wali Songo tadi. Sampai pesantrennya nggak ada nama, dirinya disebut Kiai Tebu Ireng. Saya mendengar dari orang-orang kampung, kalau disebut Kiai Tebu Ireng ngerti kabeh. Tadi disebut Hasyim Asy'ari, sopo yo ngono bareng sih. Itu untuk orang kampung-kampung dulu loh. Ya karena tadi disebutkan ini. Ketawaduan seperti itu memunculkan mutiara-mutiara yang dimunculkan sendiri, yang bersinar sendiri, yang disinarkan sendiri oleh Allah. Walaupun dulu tidak ada viral, tidak apa. Perkara Hadratus Syekh dinobatkan sebagai wadi, peletak labinah, peletak batu pertama kemerdekaan Indonesia itu oleh wartawan Timur Tengah. Jadi Asad Syihab itu wartawan yang hadir mewawancarai khusus kepada beliau siapa-siapa. Karena, nah ini maaf, jangan ada yang tersinggung dulu. Karena beliau ini sebelumnya di Makkah itu interaksi dengan orang-orang hebat, pejuang-pejuang hebat, utamanya dari Yaman. Meneng dhisik lho. Termasuk Syekh Habib Zaini Dahlan. Ngumpul-ngumpul membicarakan itu. Terus maaf ya, Hadratus Syekh itu masih muda teko. Lah iki Hasyim iki. Coba. Jadi Hadratus Syekh itu waktu masih muda diamanati oleh kelompok-kelompok habaib yang beliau kenal sama itu. Kemudian berkonsultasi termasuk ke Kiai Khalil dan seterusnya. Makanya sampean lihat, mohon maaf, ini ada zuriyahnya yang nasabnya ke Hadratul Rasul lewat Joko Tingkir. Coba itu lewat siapa? Kayaknya ada nama Ba'alawinya lah di situ. Lihat di bukunya Asad Syihab. Mulai menang wis. Saya tidak membicarakan nasabnya putus dan tidak. Saya hanya membicarakan jasanya. Karena itu mohon maaf, ada semacam job deskripsi antara Hadratus Syekh sebagai seorang alim, seorang kiai, dengan Habib Utsman bin Yahya yang dihabisi itu. Hadratus Syekh bergerak di luar, sedangkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi bergerak di dalam.
Bedanya ketika Belanda menganugerahi bintang, itu ditulis di media, disebutkan Habib Utsman bin Yahya Ba'alawi itu mendapat anugerah bintang dari Belanda. Sekarang saya tanya, apakah Hadratus Syekh juga tidak dianugerahi bintang? Dia dianugerahi. Hanya saja karena jiwa sufistiknya ini tinggi, maka beliau menolak secara halus. Dan menolaknya beliau dianugerahi bintang oleh Belanda ini pernah saya tulis di majalah Tebu Ireng, mungkin edisi pertama kedua. Judulnya Menolak Bintang. Karena waktu itu musim P3, aku dikritiki wong-wong dianggap menolak bintang itu menolak P3, gambar bintang dulu. Aku jeleng kok, aku dibully. Sesungguhnya saya tulis itu tadi itu. Jiwa sufistik beliau. Dihargai Belanda, dikasih anugerah bintang itu tidak mau menolak. Karena itu maka nyuwun saya perjuangan Hadratus Syekh itu lintas apa-apa dengan siapa, yang penting punya gerakan yang bagus, menyusun maaf karena hasutan tertentu menganggap ini pengkhianatan Habib, pengkhianatan sampai Soekarno itu termakan ingin membubarkan, ingin mengusir Ba'alawi. Dan mohon maaf sekali lagi, yang mencegah adalah Hadratus Syekh. Alasan beliau kepada Soekarno kenapa nggak boleh mengusir Ba'alawi, lihtiyajina min ulumihim, karena negeri ini sangat butuh ilmu mereka banyak mengajar di Indonesia, negeri ini butuh kita. Salah satunya lahirlah kitab Sulamut Taufik yang dikaji di pondok-pondok termasuk Tebu Ireng yang disarahi oleh Syekh Nawawi Banten. Jadi mohon maaf, saya hanya melihat kebaikan orang saja. Aku mau melihat elek wong. Seperti Hadratus Syekh yang pandai menghargai jasa orang. Ojo dibubarno. Indonesia ini masih banyak butuh kepada ilmu mereka. Jawaban tadi, lihtiyajina. Dan mereka mau mengajar banyak loh. Kalau memang dicorek Ba'alawi, ya kitab Sulamut Taufik di Indonesia pondok-pondok kebuangan kabeh. Iya, itu durung Bughyatul Mustarsyidin. Belum ini, mohon maaf ya, mboten kula sombong. Tebu Ireng itu dulu belum pernah kenal kitab Bughyatul Mustarsyidin. Pertama yang membaca masuk ke Tebu Ireng itu ya sapa ngono. Angel ana kode-kodene bikin terus diteruskan oleh Pak Karto itu. Wis poco-pocoan aku wis mari kok itu. Ini sebuah sejarah kan. Kalau begitu Hadratus Syekh itu memang jiwanya betul-betul rahmatan lil alamin. Rahmah betul. Nah, cuma sayangnya terjemahnya alamin ini di Departemen Agama itu alam semesta. Salah. Ya, alam semesta kan manusia, terus benda-benda, tekek, kadal, barang itu masuk. Enggak. Gini loh ya. Bahasa Arabnya alam semesta, semua masih wallah. Selain Allah, itu bahasa Arabnya alam, mufrad. Jadi al-alam masih wallah. Tapi kalau lafaz alam ini dijamakkan menjadi jamak taksir, awalim maknanya tetap masih wallah. Hanya saja kalau dijamakkan menjadi jamak salim, alamun, alamin, maknanya itu khusus ukola, khusus manusia dan jin. Jadi Rabbil alamin mendidik manusia dan jin. Manusia gak diarani Rabbil alamin di alam semesta. Ini alam semesta. Piye carane didik tisu? Gak mungkin.